Pandemi COVID-19 tidak hanya menciptakan krisis pada sektor kesehatan, namun juga pada sektor sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah pun telah menganggarkan sejumlah anggaran untuk memberikan perlindungan pada seluruh masyarakat dan sekaligus dapat mendorong roda ekonomi untuk berputar kembali. Kita lihat bersama-sama, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional beserta Kominfo sudah merencanakan dana perlindungan sosial dalam yang disebut dengan PEN 2020. Dan pemerintah tentunya tidak tinggal diam ya melihat kondisi krisis sosial dan ekonomi yang menerpa bersamaan dengan pandemi COVID-19 ini. Akhirnya pemerintah menganggarkan dana sebesar 695,2 triliun rupiah di tahun 2020 ini saja untuk pemulihan ekonomi nasional. Dari total anggaran tersebut hingga 2 November 2020 telah terserap sebesar 366,8 triliun rupiah atau sekitar 52,8%. Dan yang selanjutnya, seluruh dana yang sudah dianggarkan dikelola oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disebut dengan KPCPEN. Dalam program pemulihan ekonomi nasional, KPCPEN ini telah membagi ke dalam 4 fokus anggaran di tahun 2020 ini. Fokus pertamanya adalah untuk sektor UMKM yang mendapatkan anggaran sebesar 123,47 triliun rupiah dan hingga 2 November 2020, anggaran ini pun telah terrealisasi sebesar 93,59 triliun rupiah atau sekitar 75,81%. Dan yang kedua adalah untuk program sektoral kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Pemerintah pun telah menganggarkan dana sebesar 106,11 triliun rupiah dengan realisasi anggaran sebesar 30,25 triliun rupiah atau sekitar 28,51%. Pemerintah pun juga menganggarkan bantuan bagi sektor pembiayaan korporasi dengan anggaran sebesar 53,6 triliun rupiah. Namun hingga 2 November 2020 belum ada laporan realisasi pada sektor ini. Dan juga sektor keempat dengan anggaran yang paling besar adalah sektor perlindungan sosial dengan total anggaran sebesar 203,9 triliun rupiah. Dari total anggaran tersebut telah terserap sebesar 176,38 triliun rupiah atau sekitar 86,51%. Kita lihat bersama yang selanjutnya. Nah, seluruh anggaran tersebut akhirnya juga dibagi dan dikelola oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait dan salah satunya yang mengelola anggaran perlindungan sosial adalah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemensos tentunya mendapatkan pagu anggaran sebesar 128,92 triliun hingga 2 November 2020 Kementerian Sosial juga telah merealisasikan anggaran sebesar 112,72 triliun rupiah. Angka ini pun mencapai 87,44% dari total anggaran dan akan segera disalurkan sisanya pada bulan November dan Desember 2020. Jadi penyerapannya cukup menyeluruh ya untuk anggaran yang satu ini. Kita lihat yang selanjutnya lagi. Ya, terkait dengan distribusi dana perlindungan sosial yang dikelola oleh Kemensos telah disalurkan juga dalam berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat tentunya. Beberapa di antaranya adalah sebagai bentuk bantuan sosial beras yang telah dianggarkan sebesar 5,26 triliun rupiah dan telah terrealisasi sebesar 3,29 triliun rupiah. Ada lagi bantuan sosial sembako bagi warga yang tinggal di area Jabodetabek dengan total anggaran sebesar 6,84 triliun dan telah terrealisasi sebesar 5,65 triliun. Dan yang ketiga adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Bantuan pangan non-tunai ini adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang diberikan setiap bulannya. Bantuan ini diberikan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan e-warung gitu ya, yang bekerja sama dengan bank. Dan di tahun 2020 ini Kemensos telah menganggarkan dana sebesar 43,12 triliun rupiah dan telah terrealisasi sebesar 37,31 triliun rupiah. Kita lihat yang terakhir. Untuk distribusi dana perlindungan sosial ini juga menyangkut dengan memberikan anggaran kepada program Keluarga Harapan sebesar 36,71 triliun rupiah. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Hingga 2 November 2020 program ini telah menyalurkan seluruh anggarannya dengan realisasi sebesar 100%
Lalu ada lagi nih, bantuan sosial tunai bagi keluarga penerima manfaat sembako non-PKH atau bagi masyarakat yang tidak berada pada kriteria PKH namun terkena pandemi COVID-19. Di bantuan ini telah dianggarkan juga dana sebesar 4,5 triliun rupiah dan telah disalurkan seluruhnya. Sedangkan yang terakhir adalah dana bantuan tunai dengan total anggaran sebesar 32,4 triliun rupiah. Bantuan ini pun telah terrealisasi sebesar 25,86 triliun rupiah atau sekitar 79,8%. Angka ini rencananya akan dilanjutkan realisasinya hingga mencapai 100% pada bulan ini, bulan November dan juga Desember mendatang.